Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 3. Ayo berlatih. Perubahan cuaca tak hanya berpengaruh pada hasil panen, akan tetapi juga berpengaruh pada alat transportasi. Saat cuaca hujan, mobil, angkutan kota, bahkan bus akan melaju dengan pelan. Sore itu Lani akan pergi ke rumah Opa. Ia berangkat naik bus bersama Mama. Perjalanan ditempuh seperempat hari. Cukup lama dan membuat Lani bosan. Lani menulis soal-soal pecahan. Ini dilakukan untuk mengusir rasa bosannya. Bagus ya. Si Lani bosan saja dia menulis soal pecahan. Apakah kamu dapat memecahkan soal-soal pecahan buatan Lani? Yuk kita coba selesaikan bersama. Di dalam bus, Lani membuka bekal makanannya. Lani membawa kue lapis yang sudah dipotong menjadi 10 bagian sama besar. Lani makan 3 potong kue, Mama makan 2 potong kue. Berapa bagian kue yang dimakan Lani dan Mama? Nah, kalau 3, karena ini tadi 10 bagian yang sama besar, maka pernya pasti per 10 ya, penyebutnya pasti 10. Lani tadi kan makan 3, jadi 3 per 10. Sedangkan Mama makan 2, berarti 2 per 10. 3 ditambah 2 sama dengan 5, jadi 5 per 10. Ingat tadi waktu Ibu jelaskan kemarin ya di pembelajaran 1, kalau penyebut tidak dijumlahkan, yang dijumlahkan hanya pembilangnya, dan penyebut harus sama. Kalau di sini 10, ini harus juga 10 baru bisa dijumlahkan ya. Jadi 3 per 10 ditambah 2 per 10 sama dengan 5 per 10. Selanjutnya, Lani membawa bekal buah apel. 1 buah apel dipotong menjadi 8 bagian. Lani makan 4 bagian. Papa makan 2 bagian. Berapa bagian buah apel yang dimakan Lani dan Papa? Nah, pertama menjadi 8 bagian. Berarti penyebutnya itu adalah 8 ya. Lani makan 4, maka 4 per 8 ya. 4 per 8 ditambah Papa tadi makan berapa? 2 bagian, maka 2 per 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6 per 8. Jadi bagian buah apel yang dimakan Lani dan Papa adalah 6 per 8. Sebelum berangkat, Mama menggoreng pempek lenjer. 1 lenjer dipotong menjadi 6 bagian. Lani makan 2 potong, Mama juga makan 2 potong. Berapa potong pempek lenjer tersisa untuk Papa? Ingat, kalau tersisa berarti dikurang. Jadi caranya gini. Karena ini 6 bagian ya, pernya ini kan 6 bagian ya. Jadi di sini itu jumlah awalnya, karena dia tersiksa berarti ada jumlah awalnya. Karena ini 6 bagian, 1 dibagi 6 ya. Jadi awalnya itu di sini 6 per 6. Setelah 6 per 6 dimakan 2, berarti dikurang 2 per 6. Lalu Mama juga makan, dikurang 2 per 6 sama dengan 6 dikurang 2 4. 4 dikurang 2 berarti sisanya adalah 2 per 6. Jadi gitu ya, kalau penjumlahan dan pengurangan itu sama saja ya, penyebutnya kalau sama tinggal dijumlahkan atau dikurangkan atasnya, begitu. Selanjutnya, saat haus Lani meminum air putih dari sebuah botol air mineral. Lani baru meminum 1/4 air dalam botol. 1/4 itu berapa? 1/4. Mama pun minum 1/4 air dalam botol. Berapa banyak air yang telah diminum oleh Lani dan Mama? Kalau ini berarti dijumlahkan ya. Pertama 1/4, 1/4. Terus Mama minum berapa? 1/4, berarti itu ditambah 1/4 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2/4 gitu ya. Nah, lanjut. Ayo membaca. Cerita Opa. Lani tiba di rumah Opa dengan perasaan senang. Opa pandai bercerita. Berbagai kisah Opa ceritakan. Lebih sering pengalaman Opa saat muda dulu. Kali ini Opa bercerita pengalamannya naik pesawat saat hujan. Saat itu Opa diajak berlibur oleh Mama dan Papanya. Mereka naik pesawat. Opa senang sekali terbang di udara, melihat pemandangan di bawah yang sangat indah.
Tiba-tiba Opa merasakan guncangan. Pramugari mengumumkan cuaca mulai hujan. Suara petir terdengar menggelegar. Awan putih berganti kelabu. Bersyukur tak lama kemudian cuaca mulai berubah. Ketika masuk wilayah yang dituju, cuaca cerah. Matahari terlihat bersinar. Pesawat pun dapat mendarat dengan aman di bandara. Nih ya, ayo mengamati. Carilah kata-kata di bawah ini. Nah, ini kalian bisa kerjakan nanti ya di buku kalian. Nanti kalian tandain sendiri mana kata-kata ini yang ada di dalam sini. Pasti akan mengasihkan, diwarnain biar seru gitu ya. Berapa kata yang dapat kamu temukan? Carilah makna kata yang belum kamu pahami. Ayo bercerita. Lani ikut lega mendengar akhir cerita Opa. Ia juga berharap dapat merasakan naik pesawat. Akan tetapi, bukan pada saat hujan. Apakah kamu sudah pernah naik pesawat pada saat hujan atau terjadi hujan saat naik kendaraan lain? Ceritakan pengalamanmu di depan kelas, bercerita dengan lafal dan intonasi yang tepat. Ini sih Lani ya, dia bercerita. Ayo berkreasi. Lani senang mendengarkan cerita Opa. Lani juga senang melihat koleksi lukisan Opa. Banyak sekali gambar yang indah. Opa senang sekali melukis. Lukisannya kebanyakan gambar dekoratif khas Sulawesi. Yuk kita amati bersama gambar-gambar pola dekoratif khas Sulawesi. Ini motif Pak Kadang Pau. Ini motif Nek Limbongan. Ini motif Pak Tedong. Ini motif Pak Sulan Sang Buah. Ih, cantik-cantik ya. Warnanya juga bagus. Motif-motif indah terdapat dalam dekorasi rumah adat suku Toraja. Rumah adat suku Toraja, nah cantik sekali, tinggi. Terus atapnya seperti ini. Nah, perhatikan motif-motif tersebut dengan saksama. Kamu akan melihat pola garis pada suatu bidang tertentu. Ada garis lurus vertikal seperti ini, ada garis horizontal, itu berarti ke samping ini ya. Ada garis miring seperti ini, ada garis melengkung, ada garis bergelombang. Nah, ada juga bermacam garis lainnya. Buatlah gambar dekoratif menggunakan pola garis yang berulang. Berilah warna agar hasil gambarmu lebih indah. Nah, banyak ya, kita kan sudah pernah membuat gambar dekoratif, jadi ini tidak perlu lagi. Oke, sudah sampai di sini dulu pembelajaran 3-nya. Ya, semoga bisa membantu kalian dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.